Halo semuanya, ini video pertama gua di YouTube. Jadi kita akan kayak semacam podcast gitu ya ke depannya. Tuh ada teman-teman gue pada tidur, ada Faki. Ini Sule, ini Alde, ini Ajwin, tuh Ajwin. Juin. Nah, itu dia. Ini calon-calon orang sukses. Amin. Kita ngumpul di Gotham City ya. Ya. Kita belum tahu guys. Mau bahas apa? Kita mau bahas apa? Ya. Yang penting nyalain kamera, lighting, terus ada inian, apa sih namanya? Mikrofon ya. Ya, tapi nggak perlu lunas hutang ya. Nggak usah. Ya, aman. Jadi mohon maaf ya kalau ada kekurangannya. Billahi taufik walhidayah. Masa gitu? Ngobrol, orang Oke, podcast yang ngobrol. Gimana nih Om? Apa? Kita harus ngobrol nih. Ngobrol ya. Podcast tepi pantai. Sini Ji, kalau masuk. Jujur Ajun ganggu. Jujur. Nah, aduh, gue sebenarnya Kita sebenarnya kumpul-kumpul di sini karena kita teman dari SMP, guys. Nah, iya. Teman dari SMP. Yeah. Jadi kita ada di lembah hijau indah. Jadi kita Kayak gitu. ya, pesantren kilat. Pesantren kilat. Enggak, kita nggak pesantren ya, guys. Pesantren kilat. Kita pesantren kilat, ya kan? Ya, datang hari ketiga doang pas bukber. Ini gue udah mentok nih. Kamu dari dulu, Om. Gue bilang apa? Baru 1 menit, Cok. Pas dulu. Iya sih. Kan gue bilang apa harus ada tema dulu satu baru kita ngobrol. Lu mau ngomongin apa? Pokoknya tema kita hari ini apa ya? Gibain Kekeo. Ya, kita gibain Kekeo aja. Ya, kalau yang belum tahu Kekeo siapa, kalian bisa cari di Google, guys. Ada, emang dia terkenal. Dia dulu komplotannya Nazi, Nah. ya. Namanya itu Yosrifal Abdullah. Nah, dia salah satu pecundang yang ada di negeri ini. Salah satu pecundang, gua akuin. Gua selama gua hidup sekesel-keselnya orang ya sama orang tuanya cuma dia doang. Ngatain orang tuanya pecundang. Damn. Itu. Keke ngatain orang tuanya pecundang, Cok. Nggak tahu. Aduh, Mas. Tiba-tiba dia ngatain orang tuanya pecundang, anjir, nggak jelas. Tapi ya mungkin ya itu kan kekesalan anak terhadap orang tuanya. Kita kan nggak tahu perasaan si Keke ke orang tuanya gimana. Mungkin emang sekesel itu atau mungkin emang bawaannya dia durhaka ya kan. Bat. Tapi kita nggak boleh ngejat. Masa, Kalau misalkan ada teman yang kayak gitu kita harus ngerangkul ya Om. tapi masa pecundang julukannya orang tuanya kan nggak Iya sih, baik. dia ngatain bokapnya pecundang, gua akuin. Jujur jahat. Janganlah. Walaupun kita kesel, ya kalau bisa jangan pecundang juga lah ya. Pecundang banget. Iya, aduh pecundang kan artinya kan Nggak baik. nggak baik, Nggak bro. baik. Nggak baik. Jujur gua akuin tuh. Nggak baik. Terus yang uniknya dari dia itu tuh Dia selalu punya info A1 dia selalu punya info A1 dari semua angkatan. dari semua angkatan. Yang lu pada nggak tahu, dia udah tahu. Ya. Gua juga nggak tahu tuh lininya dia di mana ya, bro. Dan itu approve 100% benar. Udah kalau udah keluar dari mulut dia, damn. Udah. Nggak bisa Bener. dibantah. Nggak bisa dibantah, udah paling benar. Ya. Tuh. Kalau yang tahu ya Juj maju dia di atasnya. Ya Majud dia di atasnya. Saking bahayanya Yajud Majud, tapi saking bahayanya Kekeo. Kekeo kalau udah 2 bisa ngegetarin dunia. Kalau Kekeo 2 Kekeo. Nah, kalau Kekeo ada 2 Kekeo. Nih temen gua namanya perkenalkan. Pakai kasih. dulu ya. Kita temen gua nih dia jauh dari Morowali. Dari mana? Malu. Dari Maluku. Sikat Jo. Oke, halo guys, perkenalkan nama gue Faki. Jadi kita di sini lagi kumpul kebetulan lagi pada libur kerja guys. Oke, gitu aja. Oke. Eh, Singkat, padat dan jelas. singkat padat. Kak Faki di umur yang sekarang, Kak Faki udah punya tujuan hidup belum ke depannya nih? Tujuan hidup paling memperkaya diri aja sih. Gitu, ya. Terus Kak Faki nih, punya nggak sih kayak pasangan hidup atau kepengen punya pasangan hidup yang kayak gimana Kak Faki? Pasangan hidup ya. Intinya sih nurut sama suami. Kriteria. Gitu, ya kriterianya nurut sama suami. Terus soleha. Kalau dari fisik? Dari fisik sih cantik.
Cantik. Iya, cantik. Ya, dari karakter. Karakter enggak neko-neko Oke. gitu. Yang penting good ya. Ya. penting good Terus ya. yang penting bisa jadi madrasah untuk anak-anaknya. Gitu, itu yang gua maksud. Madrasah. Gitu. Sebenarnya gua sama Kak Faki ini pernah nih, Yong, sekelas. Kelas 3. SMA. 3 SMP jatuhnya. Iya. Jadi Kak Faki ini dulu ketua kelas. Ketua kelas. Gua dulu utang banyak banget sama dia. Jadi jiwa leadershipnya ada. Iya, gua dulu utang budi banget anjing sama dia. Gua biasanya kan kalau nggak sekolah bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, bisa sebulan tuh. Karena gue males. Karena gue nggak demen. Dulu pas lagi gue zaman sekolah tuh orang-orang pada caper. Lu bayangin aja sekolah harus pakai baju yang bagus. Ya kan sementara kan gue nggak punya ya. Bukan nggak punya. Banget. Gone, hilang. Lenyap. Ya. Jadi gue males. Gue bilang, Jo. Kan nama temen gue kan namanya Faki dipanggil Kejo ya. Gara-gara gua. Gara-gara emang si Piong. Gara-gara gua. Jadi Piong sama si Kejo ini dia rumahnya deketan, Bray. Satu SD. Nah, dia berpindah ke mana ya? Ke Satu sekolah lah. satu sekolah. Dia di daerah Cipanas lah ya intinya di situ. Nah, si Kejo ini dia tuh sering ngedekingin gua. Jadi kalau Pas Agit kelas 3 pas kelas 3. Serius ini. Saya kelas 3 ada tuh namanya Dekur ya, Jo. Iya, Dekur. Agit mana? Enggak ada, Tat. Jangan kayak akrab, wali kelas. Enggak, Bu. Enggak. Kelas kan. Guru. Beneran dia. Dia pengurus tapi ngajar guru dia. Iya, dia bagian pengajaran ketika Jangan itu. langsung dekur, ada ustadznya. Oh iya, Ustadz Dekur ya. Sensor lihat nih gitu, tapi Gimana caranya? Hah? Udah nggak usah. Oh, enggak saya. Ini langsung diupload ini. Ini hari pertama langsung aja upload. Nah, terus si Dekur ini suka nanya ke Kejo karena Kejo ketua kelas, dia bertanggung jawab atas kehadiran anak-anaknya ya kan. Terus ketika itu Cek lagi aja angkatan nih. si Dekur ini nanya, Paki mana si Agit? Mari Tat, dia nggak percaya kan. Marit itu apa tuh Marit? Marit itu sakit guys. Marit itu sakit. Jadi mana Agit? Agit nggak ada Tat, Marit. Nah si Dekur ini nggak percaya. Si Paki ini suruh nyari di dia bagian kesehatan. Tetap gua nggak ada. Padahal gua lagi cabut. Akhirnya dia sering banget bro di Jundi. Di Jundi itu ibarat kayak apa ya? Di bopak lah ya. Di bopak. Dipotong rambutnya guys. Dia dipotong rambutnya nih si Paki ini nih. Disempok. Gitu, itu Masa teriak. ketika lu dipotong rambut lu penampilan lu jadi jelek gara-gara gua, apa yang lu rasakan? Apa lu benci gak sama gua di situ? Sebenarnya sih jujur ya, nama manusiawi sih kesel. Iya, kesel banget karena gue harus mengorbankan diri gue, gitu. Ya jadi gimana? Ya mau gimana sih, udah berlalu gitu. Oke lah. Tapi itu bagian dari solidaritas teman ya. Ya, gitu lah. Tanggung jawab. Nah, untungnya temen yang gue bantu itu masih ingat. Gitu. Jadi, iya. Jadi oke lah gitu loh. Nah, gue sempet tuh Jo ngerasain ketua kelasnya Kekeo. Kalau Kekeo itu tai banget sih dia anjing. Lu bayangin ya. Dia gue kelas sama Kekeo kelas 6. Nah, itu wali kelasnya Satrosidi kan. Kan Satrosidi bilang, yang belum hafalan siapa? Gue udah hafalan Jo. Aduh, hafalan apa ya? Kayaknya mutolah nggak sih kalau wali Mutolah, kelas? iya. Kelas mutolah. Hafalan apa? Apa? Yang belum hafalan siapa? Nah, posisinya tuh gua udah, tapi gua posisinya madol. Madol tuh apa? Madol itu bolos. Jadi gua bolos sekolah ketika itu. Ini kan 2 juta penonton nggak tahu. Iya, ini suatu saat pasti bakal jadi 2 juta penonton, Der. 2 juta penonton nggak Yang tahu. penting itu tuh kuantitas. Nah, kalau kuantitas udah pernah dilakukan setiap hari, jadinya ada kualitas. Itu kita punya masa. Lanjut. Nah, jadi si Satrosidi ini ngomong kan, mana nih yang belum hafalan? Pada diem tuh, soalnya rata-rata belum pada hafalan. Iya, karena gua hafalan gua kuat, jadi gua udah. Tapi gua madol, posisinya gua lagi bolos. Apaan lu kuat ya? Hafalan gua kuat. Nah, terus ini Yong, tiba-tiba Satrosidi anaknya itu ada yang, itu siapa sih yang telepon? Sebentar, kita lanjut aja ya. Itu distraksi nih. Bapak saat TNI terbangun, Bapak TNI kita. Nah, saat ditanya kan Satrosidi,
Yang belum hafalan siapa? Nah, banyak tuh yang belum pada diem. Ini kayaknya ada yang kurang satu nih karena dia wali kelas kan dia nih mana nih si Agit? Si Agit udah hafalan belum? Kekeu ditanya kan, Ripal mana si Agit? Mari Tat, panggil. Mari again, sakit gue alasannya sakit. Panggil lagi di mana di Bakes. Terus si Kekeu nyamperin gua ke gedung kan, ke asrama. Tiba-tiba Git, lu dipanggil sama Dengan polosnya Ustadz itu. Rosidi. Dia nggak ngomong kalau gua tuh dicari karena belum hafalan. Padahal gua udah hafalan posisinya. Lu dipanggil sama Ustadz Rosidi. Kayak gua lagi sakit kayak gini-gini. Apaan lo orang lu makan bubur? Bilang aja gue lagi sakit. Iya, gue bilang aja gue lagi sakit iya, callingin, bilang aja gue lagi sakit, padahal gue lagi bolos. Nah, terus dia nggak ke kelas, dia cuma nyampe setengah perjalanan, mau ke kelas, balik lagi nyamperin gue ke asrama. Dia bilangnya apa? Demi Allah lu dipanggil, Ustadz Rosidi nggak mau tahu lu harus di sana. Gue nggak ada seragam sekolah kayak, ya udah lu pakai koko aja. Gue nggak pakai koko, gue pakai kaos sama sarung, sama sandal jepit. Anjir. Ke sekolahan anjing ke Taimiyah. Iya. Kalau itu aduh, harga diri sih. Makanya terus habis itu tanpa babi bu ditarik baju gua pak enggak maksudnya dikasih pemahaman. Pokoknya dikasih hukuman lah Ustadz Rosidi. Nah, Ustadz Rosidi abis ngasih hukuman baru bilang, "Kamu baru ini ya? Kamu belum hafalan ya?" Udah, Tet. Terus si Ripal baru tanya tuh si Kekeu itu, "Ripal, kamu kenapa? Kok manggil Agit? Kan Agit udah hafalan." Itu di situ gua kesel tuh sama Kekeu. Duh, banyak banget distraksi ya. Apa? Iya, namanya daily mah. Iya. Adit bentar. Nih, Jadi guys, semuanya baik-baik saja. Tidak ada hal-hal yang negatif lah. iya. Nah, bentar ya, no, si Aji lagi nelpon no. Oi, aurat, gak boleh. Kuning, Iya. jujur, nggak mau netai sebenarnya. Jadi gimana ya? Kita itu jangan Jadi kita tuh beberapa tahun tinggal di lembah yang sama. lembah hijau. Aktivitinya kita udah tahu nih satu sama lain gimana. Begitu. Jin. Dia nanya apa? Oh. WA aja kan di grup angkatan ada. Iya. Halo, Bo. Gue matiin. Nah, jadi gimana nih? Lu ketika lulus kan lu nggak nyampe 6 tahun ya, kelas 6. Ketika dari kelas 3 dari SMP ke SMA luar gimana tuh? Gua ceritain dulu ya kenapa gua keluar. Iya. Jadi kalau di tempat kita tuh dulu kan kalau mau ujian harus hafalan Quran. Gue lagi hafalan Quran tuh abis tanda tangan wasiko. Baru kelar tanda tangan wasiko, tiba-tiba orang tua gue depan masjid cuy. Manggil gua. Pakai Honda Jazz Kena lu tuh. Yang biru telur asin. Yang semua pengen. Iya. Terus? Gue zaman itu bukan main jujur. Bukan main emang tuh. Skena habis. Terus? Gue dipanggil keren gue dijenguk. Bat. Disuruh keluar. Lu suruh keluar dong? Disuruh keluar. Hari itu juga? Iya. Tanpa aba-aba tuh? Gak aba-aba. Gak tahu alasannya apa sampai sekarang. Tapi dari lu sendiri, lu masih pengen gak tuh? Mahat abis. Pondok habis ya. Terus? Gua mah orangnya betah sebenarnya pengen kali kelas 6. Yoi. Tapi ketika berlanjut ke masa perbedaan ya dari masa kita sekolah di dalam sama di luar. Dari segi pergaulan sebenarnya sama-sama aja ya, nggak ada mungkin dari segi pelajaran aja. Tapi lu kaget gak di situ? Enggak. Aman tuh. Aman banget. Soalnya ruang lingkup di SMA gua juga di luar. Ya. Udah banyak yang gua kenal. Banyak yang lu kenal. Berarti orang-orang rumah lu juga lah ya. Sebagian besar lah. Walaupun adalah yang baru-baru. Agak kaget dari culture shocknya sih. Culture shock ya? Kenapa tuh? Kan dulu kita orangnya